Halo, assalamualaikum. Ya, pengen ngobrol, cerita lagi tentang isi kepala. Nah, ya, sepengetahuan aku pelajari, aku cari tahu, aku belajar, dan aku berpikir orang yang bisa mengenal Tuhan dengan baik, Tuhan yang benar, adalah orang yang pintar, dan dia harus pintar. Orang nggak pintar, ya nggak bisa mengenali Tuhan yang benar. Kenapa? Bodoh, ya kan? Percaya sama iblis, godaan setan, ya kan? Yang menggambarkan Tuhan itu dengan buruk, ya kan? Yang menginginkan Tuhan digambarkan buruk, terlihat buruk, tapi kalian memujanya. Kalian melakukan hal yang salah dan merasa benar. Setan main di situ, ya kan? Karena mereka nggak pakai logikanya, nggak pakai nalarnya, nggak ada kerangka berpikir, ya kan? Bagaimana bisa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang kita tahu alam semesta ini berhentinya di mana, batasnya, ujungnya di mana, kita nggak tahu. Itu baru ciptaannya. Bagaimana dengan Tuhan? Untuk ciptanya saja kita nggak sanggup. Dengan sombong kita ingin lihat Tuhan, ya kan? Kita terbatas, tapi Tuhan memberi petunjuk yang jelas bagi orang yang mau dengan petunjuk itu. Bagaimana dibilang mau? Yang waktu kita berpikir, pengen cari tahu, ya dengar, ya kan? Jangan takut. Wah, aku takut ngobrol dengan orang ini, bahas tentang Tuhan, nanti menggoyangkan imanku, terus aku meninggalkan agamaku. Aku nggak mau itu terjadi. Itu kan tolol, ya kan? Kalau kenyataan yang kau anut itu salah, terus ada informasi yang logik, masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Bisa diuji dengan nalar. Kenapa enggak? Kenapa harus takut kamu meninggalkan agamamu tanpa diuji? Ya kan? Kalau kamu yakin dengan agamamu, ya kamu nggak takut dengan apapun. Ya, ayo datang aja, apapun kita uji. Kayak emas, kita yakin itu benar 100% emas. Ya mau diuji gimana pun ya kita emas, ya kan? Nah, kecuali kau campur itu kan, kau akan ragu kalau emas itu 100%. Tapi kau yakin itu asli, agamamu benar, kamu nggak takut dengan argumen apapun, ya kan? Nah, tapi cari kebenaran, bukan pembenaran, ya kan? Kenapa aku bilang hanya orang bodoh yang nggak bisa mengenal Tuhan? Iya, dia percaya Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi, itu lahir di kandang binatang. Kurang hina apa? Aku juga nggak mau anakku lahir di kandang binatang. Tuhan yang mulia, kau mau gambarkan dia di situ dan kau terima. Lucu. Terus dia mati terhina, ya kan, di tiang salib, ya kan? Tujuannya apa? Di situ digantung, ya untuk dimatikan, disiksa perlahan, kan, dihinakan, ya. Itu sampai nyawanya mau dihilangkan, itu tanpa ada selai benang pun di tubuhnya, ya, karena ada sejarahnya kan. Nah, umumnya orang yang digantung itu ditelanjangi,
ya kan. Nah, anggaplah nggak ditelanjangin masih pakai celana itu lah, pakai itu, ya kan. Itu pun penghinaan, itu buruk, tergambar buruk, mati terhina kan. Sebelum digantung, diludahin, dipukul, dianiaya, dilakukan hal-hal buruk, diludahin. Tuhan kau gambarkan seperti itu, diludahin, tolong kan, tolong. Tapi mereka nggak akan terima. Mereka dengan argumen mereka akan membela bahwa Tuhan itu memang digitukan dengan argumen apapun. Mereka akan pertahankan dengan ketololannya itu kan. Alkitab aku pernah baca beberapa kali. Kata diutus itu kan kata yang mudah untuk dipahami, ya kan. Mudah. Diutus itu berarti ada yang lebih besar, yang dia lebih tinggi. Mudah. Tapi menutup diri, ya kan? Nggak mau cari tahu dengan logik, bukan tipu-tipu, ya kan, dengan logika, dengan akal sehat. Hanya orang yang punya akal sehat yang bisa menemukan Tuhan. Tapi banyak orang merasa dia punya akal sehat, dia merasa dibilang bodoh marah, padahal bodoh, ya kan. Dibilang aku pernah nanya satu orang orang lumayan tua, 50 lebih atau 60 tahun umurnya. Aku tanya, dia bilang aku punya akal sehat. Aku tanya, kamu percaya hantu? Dia bilang iya percaya, aku bisa lihat. Nah, dia merasa dia punya akal sehat, ya kan. Terus agamanya Katolik, ya kan. Ya bukan mau membahas agama, cuman ya ini pengalaman pribadi. Aku tanya, dia bilang dia pernah lihat hantu. Dia percaya hantu. Terus dia bilang terus aku tanya, kamu agamanya apa? Dia bilang Katolik. Oke. Aku bilang di Katolik kan ya kita percaya ada malaikat yang menjemput orang yang udah meninggal. Itu definisinya hantu. Kita pakai yang ini, yang udah orang yang udah mati, rohnya disebut hantu yang bisa bergentayangan. Dia percaya hal itu ada. Nah, itu kan bertentangan dengan kitab suci, ya. Islam atau Kristen ya bertentangan. Kenapa? Karena kita percaya ada malaikat maut yang mencabut nyawa seseorang. Kalau sampai malaikat yang cabut, dukun sesakti apa yang bisa menghindar? Nggak ada. Jadi apa alasannya kuntilanak bisa mengganggu pocong loncat-loncat, ya kan? Dari mana datangnya? Ya kan, kontradiksi. Makanya perlu akal sehat. Apa istimewa dia bisa lihat hantu? Ya kan? Apa istimewa dia? Orang lain nggak bisa lihat, hanya dia yang bisa lihat. Ya kan? Itu hanya tipu-tipu, nggak jujur, ya kan? Membohongi diri sendiri, ya kan. Ya aku punya akal sehat, aku yakin itu 100% bohong, ya kan, 100% bohong. Tapi ada orang-orang sebangsa dia yang percaya, dan mereka ngobrol asik bahas itu. Dia punya pengalaman ini, punya pengalaman itu, lihat hantu ini, lihat hantu itu. Ada orang-orang yang berkumpul ya, bahas ilmu hitam, jimat, ya kan, ilmu pelet, kan tolol semua, ya kan. Bahas punya ilmu pelet, istri kau jelek, ya kan. Kenapa kau nggak pelet anak-anak artis pejabat, ya kan. Orang sekampung kau sama gembel yang kau nikahi, ya kan. Ada orang yang kayak gitu,
yakin dia punya ini ilmu pelet. Terus ada yang bilang punya ilmu kebal. Omong kosong. Ilmu kebal yang sering kita lihat, yang sering kita dengar jimat-jimatnya, ya kan? Jimat jadi kita dengar aja, lihat belum pernah. Lihat pun ya tipu-tipunya. Kan terus nggak pernah kita lihat orangnya populer, ya kan? Ya misal jadi jenderal atau sebelah jenderal ya spesial, nggak ada yang bisa kayak lu yang kebal itu, ya kan? Harusnya kau spesial, ya kan? Pisau nggak tembus, yang jangan lihat yang omong kosong, dia motong lidah, motong barang, pakai pisauku, nah, aku filet ikan pakai pisauku yang kebal itu. Aku siap pakai pisau. Kalau hanya pisau dari kalian bawa dari rumah, ya, kan omong kosong. Terus ilmu apa lagi? Kebal, yang kebal tadi ya. Kalau misalnya dia punya ilmu kebal, dia bisa menguasai, kenapa orang lain nggak bisa? Ya kan, buat apa baju anti peluru, ya kan? Nah, terus yang percaya santet mengirimkan ilmu membunuh tanpa menyentuh, kosong. Aku yakin dia pun benci sama pejabat tuh yang korupsi, yang mengaku punya santet itu. Benci dia sampai jadi dukun, dia kan saking miskinnya nipu orang. Ya kalau dia punya ilmu udah mati itu pejabat-pejabat yang korupsi itu. Atau orang nggak usah bunuh orang lah, sekarang kan banyak kita tahu yang bunuh orang itu ketangkap. Ya kalau dukun ada ngapain dia ambil resiko, bayar, ya kan? Aku mau rampok rumah itu, aku matikan dia, pelet dia, ya kan? Ternyata kan nggak ada yang kayak gitu. Terus kalau punya, kebanyakan orang mati itu dibunuh, jangan ditembak, ya kan? Sambo kurang kuat apa dia kan? Kalau benar ada, kenapa dia nggak akses dukun ilmu hitam untuk bunuh orang? Kenapa harus dia bunuh sendiri, ya kan? Atau orang-orang lain ya yang punya niat mau bunuh orang direncanain. Kalau benar ilmu itu ada, kenapa enggak? Kenapa susah sekali cari, ya kan? Kan omong kosong. Alasannya susah, ya kan? Enggak memunculkan diri, nggak ada, bodoh. nggak ada ilmu hitam. Kalau ilmu hitam dipahami dengan menipu, oke, ilmu hitam, ya kan? Ilmu yang mendidik, ilmu putih, oke, ada, ya kan? Kalau menyentuh, membunuh tanpa menyentuh, omong kosong, hantu, omong kosong. Itu pakai akal, berpikir, nggak usah takut. Ciri-ciri orang tersesat paling jauh itu ya malas mau dengar informasi, mau diskusi, takut menggoyang iman dia, takut mendengar banyak cerita yang benar. Nanti yang benar ini akan menyingkirkan yang buruk, kan tolol sampai takut yang baik datang mengusir yang buruk ini, tolol. Astagfirullahaladzim. Assalam.